Ya, saat ini kita melakukan proses finishing ya, yaitu proses press kedua dengan cara ini kan di samping ya, jadi kita atur objeknya berada di tengah-tengah atau berada di bawah mesin press sehingga bisa terfinishing dengan maksimal ya. Untuk durasinya kita nggak terlalu lama, menggunakan waktu hanya 5 detik saja. Nah, ini sudah karena ini sisi depan sisi belakang, jadi kalau kita lihat seperti ini dia teman-teman. Ini kan ada jahitan ya. Jahitan tuh kebelah. Nih kita lihat dari dalam seperti ini jahitannya. Nah ini jahitan ya, dan ini bagian dalamnya tuh. Kalau kelihatan ini yang sebenarnya mengganggu nih kalau dalam proses pengerjaan. Makanya pada saat proses pengerjaan caranya saya menggunakan seperti ini. Kita buka dulu semuanya, masukin ke bawah gini teman-teman, biar teman-teman juga tahu ya cara mengerjakan sablon di sisi samping seperti ini. Nah seperti ini. Nah tadinya kan ini kertasnya di sini ya. Nah jadi kita sablon supaya bisa depan belakang gitu ya, atau kanan kiri kita settingannya. Jadi ini jahitan ada di tengah. Nah ini merusak nggak bang? Tapi kalau kita tahu caranya, insya Allah bisa aman ya. Nah kayak gini, udah kayak gini, terus kita press kayak tadi tuh ini ya, selama 15 detik waktunya, dan setelah selesai diamkan sebentar sampai adem untuk mendapatkan hasil yang bagus. Jangan langsung dilepas karena ada bagian-bagian cetakan yang mungkin belum melekat sablonnya, jadi dibiarkan dulu sementara sampai dia adem atau dingin, baru kita lepas pet filmnya. Kalau sudah tinggal di finishing seperti itu ya. Jadi formatnya atau caranya ini, kita buka bagian bawahnya tuh di dalam seperti itu ya. Nah jadi kalau dilihat dari keseluruhan badan, yang kelihatan hanya setengah saja. Di bagian kiri ini setengah bunga ya, setengah gambar. Ini di depan juga sama. Jadi kita tadi ngepresnya kan karena di sisi samping jadinya kelihatan full semuanya. Nah sedangkan ketika ini kan full ya badannya, ini badan kanan, ini badan kiri, ini di bawah lengan kiri objeknya ada di sini. Ini bagian belakang dan ini bagian depannya, dan di sini bordirannya di pundak ya teman-teman. Ini yang lagi kita garap ya. Nah ini kita buka dulu di bagian, masukkan sebagian ke bawah sini ya teman-teman. Nah kalau sudah disusun saja, diratakan supaya objeknya benar-benar berada di atas kain atau karet mesin press. Nah, kalau sudah seperti itu, lakukan hal serupa untuk semua baju ya, jadi sehingga hasilnya pun sama. Ini dia hasilnya teman-teman.
Wah, kalau teman-teman lihat sablon kayak begini lagi ngerjain DTF tiba-tiba muncul bercak-bercak begini, teman-teman gak usah panik. Ini berarti suhu yang kita gunakan kepanasan teman-teman, overheat, sehingga kertasnya memberikan efek kerut ya. Nah tapi hasilnya nggak apa-apa kok, dia ada bercak-bercak dikit doang. Langsung kita press untuk finishing, nanti kita lihat hasilnya. Cukup 5 detik saja dan ini dia hasilnya teman-teman. Masih aman, bagus, dan tidak ada kendala ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, solusinya sudah kita bahas, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pagi semuanya teman-teman. Welcome back again di Kios Cetak Project, dan kali ini saya mau mereview produk atau project polo shirt. Nah, di depan kalian ini ada polo shirt yang lagi kami garap ya. Ini custom model, yaitu bordir plus sablon teman-teman. Jadi kita akan review dulu dari bahannya. Bahannya ini menggunakan Lacoste ya teman-teman. Lacoste itu jenis bahan yang ada pori-porinya. Jadi kalau teman-teman lihat secara dekat itu nanti dia terlihat bintik-bintik ya. Memang jenis bahan Lacoste itu seperti itu. Nah, untuk bahan Lacoste sendiri memiliki beberapa jenis ya. Jadi ada yang jenisnya katun, kemudian ada viscose atau istilah CVC, dan satu lagi PE atau polyester ya. Dan istilah yang paling populer itu adalah PK ya. Jadi katun Lacoste disebut dengan istilah PK. Jadi ada toko-toko yang menyebut bahan PK. Nah, PK nya ini atau nama lain Lacoste. Kalau nama kerennya Lacoste, nama di lapangannya atau di toko-toko kain dan bahan namanya PK. PK katun, PK CVC, dan PK PE. Dari tingkat yang paling tinggi dan sampai rendah, yang paling bagus memang jelas katun untuk ketebalan dan kenyamanannya, karena jenis katun sendiri memiliki daya serap bahan yang sangat bagus. Walaupun jenisnya maksud saya tipenya ya, tipe bahannya itu dia kan Lacoste tipenya. Nah, jenisnya itu ada yang katun, CVC, dan polyester. Nah, untuk yang katun sendiri memiliki daya serap lebih bagus dibanding yang lain karena dia murni 100% katun. Walaupun bahannya itu Lacoste tapi dia jenisnya katun dan itu bagus untuk dipakai. Kemudian
Lacoste CVC atau Pique CVC ini di bawahnya katun ya levelnya, yaitu kurang lebih 70-80% katun dan kombinasinya ada unsur 20% polyester. Nah, ini yang membuat bagian bahan tidak mudah lecek. Jadi adanya unsur polyester di bahan Lacoste CVC itu membuat Lacoste CVC memiliki daya unggul tersendiri. Walaupun daya serapnya tidak sebagus daripada Lacoste katun, tapi dia memiliki kelebihan yaitu tidak mudah lecak. Jadi nggak perlu digosok habis dicuci, dijemur kering langsung bisa dipakai. Itu keunggulannya atau kelebihannya. Tapi untuk daya serap tetap masih lebih baik dan lebih bagus Lacoste katun atau Pique katun. Dan yang terakhir adalah Lacoste PE atau polyester, yaitu jenis Lacoste yang paling bawah, yang memang jenis tipe bahannya sama berpori-pori seperti ini ya. Ketika teman-teman punya contoh bahan seperti ini nih, bolong-bolong ya, titik-titik, ini adanya jenis tipe bahan Lacoste. Jenisnya bisa lihat nanti dia polyester, CVC atau katunkah. Nah, setelah kita tahu tipenya, maka kita pahami jenisnya. Nah, jenis yang polyester ini bagaimana? Dia adalah polyester itu kan bukan katun, non katun, dan seperti serat plastik ya. Jadi kalau memang dalam keadaan panas gitu ya, bahan ini tidak menyerap keringat. Jadi kalau teman-teman pakai bahan berjenis polyester, ketika suhu ruangan atau di tempat teman-teman itu gerah ya, keringetan, maka keringat ini tidak terserap oleh bahan polyester atau PE. Nah, karena memang dia dibuat bukan untuk menyerap keringat. Nah, selain memang jenisnya dia seperti itu, dan memang ada keunggulan di harga. Untuk harga yang paling rendah adalah Lacoste PE atau polyester. Kemudian di atasnya Lacoste CVC dan Lacoste katun. Nah, dari ketiga bahan tersebut ada beberapa keunggulan ya. Kalau katun memiliki daya serap yang bagus, tapi ada kelemahannya, yaitu tingkat susut yang dialami Lacoste katun lebih tinggi daripada tingkat susut pada CVC dan PE. Nah, untuk harganya pun dia lebih mahal ya, walaupun memiliki daya serap yang sangat baik dibandingkan bahan yang lain. Nah, untuk yang tengah adalah CVC, memiliki daya serap keringat 70-80% karena unsur yang terdapat di bahannya itu terdapat katunnya, kemudian berkombinasi dengan bahan polyester ya teman-teman. Jadi dari kedua bahan itulah yang membuat ada kelebihan dan keunggulan. Harganya memang di bawah Lacoste katun, tapi dia memiliki keunggulan yaitu tidak mudah lecak. Jadi baju yang dicuci langsung dijemur kemudian kering bisa langsung dipakai, itulah kelebihannya. Dan dipakai mungkin ya terlipat-lipat, itu tidak lecak seperti bahan yang memang mengandung 100% katun. Terlepas dari itu, Lacoste yang terakhir adalah polyester atau Lacoste PE, yang memang diperuntukkan untuk orang yang membutuhkan seragam tapi dengan on budget, yaitu budgetnya yang murah. Jadi tidak disalahkan juga kalau memang kebutuhan dari pihak kantor atau instansi membutuhkan seragam yang memang budgetnya tidak terlalu mahal ya, kita rekomendasikan ke bahan itu. Hanya sekedar sekali mungkin atau beberapa kali saja pakai. Tapi kalau untuk yang seragam rutin, saya sarankan sebaiknya pilih Lacoste katun atau CVC, karena dengan Lacoste tersebut itu akan mendapatkan kenyamanan ya dalam penggunaan teman-teman. Jadi nggak ada kekhawatiran lagi ketika pakai itu gerah. Tapi untuk Lacoste polyester sebenarnya bagus juga kalau memang suhu ruangan di tempat teman-teman atau tempat kalian itu AC ya, jadi dia tidak akan berkeringat. Jadi ketika kita mendapati tempat atau ruangan yang suhunya dingin, sejuk, Lacoste PE ini tidak berpengaruh ya, maksudnya tetap nyaman dipakai
walaupun dia tidak menyerap keringat karena kondisi di ruangan sudah dingin, sudah sejuk, dan kita pun nggak akan keringetan. Dan ini pun nyaman digunakan untuk di indoor. Tapi kalau buat indoor dan outdoor, saya sarankan sebaiknya menggunakan Lacoste Cotton atau Lacoste CVC. Dan di depan kalian ini kami sedang menghandle project polo shirt ya, yang mana di polo shirt ini menggunakan bahan dengan tipe bahan Lacoste, jenisnya polyester ya. Seperti yang kita tahu, polo shirt itu memiliki ciri khusus, yaitu di bagian lehernya itu terdapat kerah ya. Ini yang membedakan dia kaosnya semi formal, bisa digunakan formal dan juga bisa digunakan non formal. Kemudian di bagian sini tengahnya ada kancing ya, ini untuk memudahkan dan melihat kondisi bajunya lebih rapih gitu ya. Kalau dengan kancing kan kayaknya lebih formal gitu. Dan ini bisa customize, kalau teman-teman mau bisa diganti warna atau dikasih modelis. Dan di sini ada kancing dengan 3 lubang ya, yang mana kalau memang teman-teman nyaman untuk dipasang semua atau dibuka salah satu bisa juga gitu ya. Selanjutnya setelah kita review di bagian kerah, di sini seperti biasa terdapat label ukuran ya, masing-masing size, yaitu S, ML sampai 3XL. Dan yang kita tahu juga di bagian lengan terdapat karet lengan, atau nama karetnya ini manset ya. Jadi identitas atau polo shirt ini biasanya identik dengan karet lengan, yaitu manset. Masih ini untuk terlihat lebih gagah gitu untuk laki-laki atau pria yang menggunakan polo shirt seperti ini. Dan di bagian dada kiri ini terdapat logo ya, yang sudah kita bordir. Ini ada 4 warna, ada kuning gold, oranye, abu-abu tua, abu muda, dan putih ya. Ini semua gambar kombinasi dengan tulisan. Depan belakang sama seperti ini bagian depannya di dada kiri, dan bagian belakangnya ini dengan ukuran 25 cm, gambarnya sama, hanya ukurannya lebih besar saja. Nah, dan yang unik nih di polo shirt ini teman-teman, kalau lihat tadi kan sudah lihat kita beberapa kali ngepres ya. Ini kita sablon setengah-setengah jadinya ya, setengah terlihat di depan, setengah terlihat di belakang. Nah, jadi kalau teman-teman gelar, lihat posisi ini dipakai gitu ya, yang kelihatan setengah bunga saja, padahal kalau kita lihat bunganya itu satu kan ya. Nah, itu dibagi nih, ini adalah jahitan samping badan. Ini setengah di bagian belakang, setengah di bagian depan. Nah, ini menggunakan sablon karena ukuran cukup besar dan memang lebih cocok untuk di sablon. Dan kita gunakan sablon DTF seperti yang teman-teman lihat barusan kita proses. Ini settingan mesinnya ya. Jadi untuk rekomendasi buat teman-teman yang mau mengerjakan atau membuat polo shirt seragam seperti ini, silahkan tentukan sendiri mana yang cocok dengan keinginan kalian. Kalau mau yang kualitasnya bagus, saya sarankan pakai katun. Tapi kalau memang ya khawatir gampang lecek, boleh ke CVC, lebih bagus juga. Hanya memang persentase daya serapnya sedikit lebih rendah daripada Lacoste Cotton, tapi tetap masih jenis katun juga. Jadi yang terakhir adalah polo shirt jika budget minim dan untuk pakai ruangan AC indoor gitu ya, bagus. Bisa juga pakai polo shirt dengan budget yang lebih rendah gitu kan, dibandingkan polo shirt yang berbahan katun dan CVC ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman bisa pilih dan tentukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Kami tinggal menyesuaikan saja ya, mau sablon saja boleh, mau bordir juga boleh, atau sablon plus bordir seperti yang kami kerjakan seperti ini sangat boleh juga ya. Silakan diinfo saja kebutuhannya seperti apa, langsung kontak kami dengan nomor WA yang terdapat di video ini, atau bisa tulis di kolom komentar ya. Silakan menurut kalian gimana, mana yang cocok polo shirt untuk kalian kenakan buat seragam kantor. Oke, kiranya cukup ya kali ini video yang bisa saya tampilkan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus dukung channel Kesetak Project dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.